Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Heres Private Test 2022 di hari kedua. Di hari pertama kan udah saya bikin kontennya kemarin, dan juga tadi malam sempat saya bikin juga yang private test hari kedua yang masih tersisa 3 jam waktu yang akan pembalap-pembalap Moto2 dan juga Moto3 ataupun Super Sport habiskan di sirkuit Heres. Ya, di hari kedua ini sebenarnya cukup menarik, sudah saya bahas juga di konten sebelum ini, di mana pembalap Thailand itu Chantra itu lagi menjadi yang tercepat di sirkuit Heres ini, di private test ini. Dengan Moto2-nya di tim Honda Asia itu Chantra berhasil mencetak 1 menit 41 detik 466 poin. Sedangkan di hari pertama kalau kita flashback itu Chantra mencetak 1 menit 42 detik 21 poin di hari ke-1 itu ya. Kalau kita lihat catatan ini sebenarnya ini masih jauh lebih lambat daripada catatan yang ditorehkan oleh Remy Gardner di tahun 2021 di resminya sirkuit Jerez, di mana Remy dengan Moto2 dengan mesin Triumph 765cc 3 silinder itu mencetak 1 menit 40 detik 667 poin. Nah, ini sebenarnya menarik ketika Honda Tim Asia dua pembalapnya mampu tercepat, yaitu Chantra dan juga Ai Ogura. Ini buat saya pribadi itu cukup menarik. Kenapa? Karena ini sesuatu yang menjadi progres yang bagus banget buat Honda Tim Asia, bahwa di tes aja, baru tes sih sebenarnya, karena tes itu bukan acuan kemenangan sih, tapi lebih kepada di tes aja mereka bisa cukup cepat adaptasi dan juga bisa cukup cepat menorehkan membawa motornya menjadi yang tercepat di saat private test ataupun tes pramusim nanti di Portimao. Itu sangat menarik karena di sana itu akan jadi lengkap, di mana tim-tim KTM yaitu KTM Ajo seperti mungkin Pedro Acosta, ataupun di Moto3-nya ada Masia dan segala macam pembalap-pembalap KTM yang bisa terhitung factory itu akan turun di sana, dan kita akan melihat perbedaannya apakah Chantra masih cukup cepat ataupun sudah memang ya kali ini bisa cepat karena memang tidak semua pembalap Moto2 ikut ataupun ya seperti itu. Jadi ini yang menarik, apakah akan menjadi sesuatu yang benar-benar kuat bagi seorang Chantra dari Thailand yang sudah kita katakan memang cukup lama juga di Moto2. Dan ya kalau buat saya pribadi sih ini memang perjenjangan yang bagus, diberi pembalap diberikan kesempatan lebih dari satu musim, dia akan bisa menemukan performa terbaiknya di musim keberapa itu paling mungkin banget. Itu bukan pembalap Asia aja, tapi seluruh pembalap dunia akan seperti itu. Jadi kita yang memang harusnya nanti ini Mario Aji akan diberikan kesempatan seperti itu juga. Jadi bukan cuma di 2021 22, harus juga diberikan di 2023 jika memang nanti di 2022 ini performa Mario Aji masih jauh dari yang dikatakan terbaik ya itu. Jadi jangan satu musim keluar, satu musim keluar, satu musim keluar, nanti ya nggak kelihatan performa dia terbaik, dia tuh nggak kelihatan. Jadi cuma ya namanya baru masuk kan wajar kalau pembalap itu tidak jauh lebih baik ya. Kasus Pedro Acosta beda cerita lah ya, karena memang itu spesial, bisa kita katakan spesial karena berada di tim yang kuat, motor yang kuat juga, dan memang skill Acosta juga yang cukup bagus dan kuat juga, akhirnya bisa mengalahkan Denis Foggia di musim 2021 Moto3. Ya, bagaimana dengan Moto3-nya? Yang jelas adalah runner up 2021 yaitu pembalap Italia Denis Foggia di tim Leopard Racing menjadi yang tercepat di hari kedua ini dengan 1 menit 45 detik 351 poin. Di posisi kedua ada Andrea Migno dengan 1 menit 45 detik 644. Dan di posisi ketiga ada pembalap dari CF Moto Crystal GP, ya bisa kita katakan brand dari Cina ya, walaupun mesinnya tetap KTM, Carlos Tatai dengan 1 menit 45 detik 992. Sedangkan Mario Aji berada di posisi ke-18 di hari kedua ini dengan catatan 1 menit 47 detik 359 poin dengan melahap 63 lap. Dan di bawah Mario Aji persis ada pembalap Jepang yaitu Taiyo Furusato, rekan tim dari Mario Aji dengan 1 menit 47 detik 499 poin. Jadi Taiyo ini melahap kurang lebih 71 lap. Ada Elia Bartolini di bawahnya lagi dengan 1 menit 47 detik 731, dan Joshua Wheatley itu mencetak 1 menit 48 detik 761. Di dasar posisi yaitu pembalap wanita Ana Carrasco yang juga juara dunia World Supersport 300, 1 menit 49 detik 165 poin. Nah, kalau kita lihat catatan ini sebenarnya Mario Aji sangat banyak melakukan perubahan, banyak melakukan
perkembangan dari catatan-catatan ini. Jadi kalau saya katakan di setengah hari kedua atau di hari kedua, sisa 3 jam itu yang saya buat konten sebelum ini, setengah hari saat di hari kedua Mario mencetak 1 menit 47 detik 952. Itu artinya Mario ngepush banget di sisa 3 jam terakhir itu sampai bisa mencetak 1 menit 47 detik 359 poin. Sedangkan kalau di hari pertama itu Mario mencetak 1 menit 49 detik 523 poin. Di setengah harinya kan, sebelum selesai ya, jadi masih pembalap masuk pit itu Mario mencetak 1 menit 50 detikan. Jadi memang banyak banget, lebih hampir 3 detikan ya, 2,2 lebih. Itu Mario mempertajam catatan waktunya di private test Harris 2022 ini. Jadi mulai 150 sampai di sesi akhir hari pertama itu 149-an. Terus di hari kedua setengah harinya Mario mencetak 147. Lanjut di akhir sesi hari kedua itu Mario mencetak 147.359. Jadi ini sangat improve banget dari Mario Shiraji buat saya pribadi, dan ini yang harus kita lihat bahwa ada perkembangan, ada kemajuan dari Mario Shiraji sendiri di kelas Moto3 World Championship di saat Harris Private Test 2022. Jadi bukan posisinya yang kita lihat, tapi lebih kepada catatan waktunya. Apakah Mario bisa berkembang ataupun stuck di situ-situ aja catatan waktunya, dan seperti apa perkembangannya. Jadi ketika pembalap tercepat sudah mencetak 145.351 poin, Mario 147.359 dengan posisi sebagai pembalap yang masih cedera sebelumnya, dan baru kali ini kita lihat dia turun dengan Moto3 di sirkuit. Itu berarti Mario cukup bagus kalau buat saya pribadi. Maksudnya baru turun dengan Moto3 adalah karena kemarin itu pembalap kan banyak yang berlatihan dengan motor 600 cc seperti Yamaha R6 ataupun CBR 600, dan Mario kita lihat kan di Indonesia dia nggak mengendarai motor, lebih kepada istirahat dan juga recovery masalah cederanya itu. Tapi ketika dia latihan di Mandalika itu pun menggunakan motor 250 cc CBR. Jadi baru kali ini kan Mario turun lagi ke track dengan motor prototype Moto3 Honda NSF 250 RW. Jadi ya not bad lah. Mungkin masih ada kesempatan Mario untuk bisa lebih mempelajari lagi motornya, mempelajari setup yang terbaik buat dia nanti di sirkuit Portimao Portugal di tanggal 19 sampai 21 Februari ini untuk tes resmi pembalap Moto2 dan juga Moto3. Oke, terima kasih buat kalian semua ya. Mungkin kalau kalian ada informasi lain ataupun ada pandangan-pandangan lain, boleh ditulis di kolom komentar seperti biasa, kita diskusi seperti biasa. Dan juga sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.